Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fisabil dengan NIM D1B1200042, kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas keanekaragaman hayati pada lahan 2. Langsung saja, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah suatu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, ekosistem dikelola. Ekosistem yang dikelola adalah suatu sistem yang telah diubah atau dimanipulasi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertama, belalang. Belalang termasuk dalam keanekaragaman hayati ekosistem alami karena belalang memiliki peran sebagai pemakan organisme mati atau bangkai, pemangsa material organik yaitu hewani dan nabati, pemakan organ tumbuhan hidup dan mati, dan menjadi predator alami dari berbagai kelompok serangga. Selanjutnya lebah. Lebah termasuk dalam keanekaragaman hayati ekosistem alami. Lebah memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem. Lebah juga memiliki peran sebagai serangga penyerbuk. Tanpa lebah, keseimbangan ekosistem akan terganggu dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Belalang hijau. Belalang hijau juga termasuk dalam keanekaragaman hayati ekosistem alami karena belalang terdapat beberapa macam dari segi warnanya. Selanjutnya, kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam keanekaragaman hayati ekosistem alami karena kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman. Kehadirannya dapat membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Selanjutnya, semut hitam. Semut termasuk keanekaragaman hayati ekosistem alami. Semut merupakan salah satu anggota kelompok serangga yang memiliki keragaman yang tinggi. Keanekaragaman semut meliputi keanekaragaman spesies dan keanekaragaman peran ekologis. Selanjutnya, kumbang. Kumbang termasuk dalam keanekaragaman hayati ekosistem alami. Kumbang berperan sebagai pengurai bahan organik baik di permukaan tanah maupun dalam tanah. Selanjutnya, walang sangit. Walang sangit termasuk keanekaragaman hayati ekosistem alami. Walang sangit menunjukkan pertahanan dirinya yaitu mengeluarkan aroma yang menyengat hidung. Selanjutnya, capung. Capung termasuk dalam keanekaragaman ekosistem alami. Capung merupakan salah satu serangga yang berperan penting bagi kelangsungan ekosistem, yakni sebagai indikator pencemaran lingkungan. Hampir sebagian besar hidup capung dihabiskan pada masa larva yang hanya bisa hidup di lingkungan air yang bersih. Selanjutnya itu keanekaragaman hayati pada tanaman. Pertama, tanaman tomat. Tanaman tomat termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman tomat ini masih termasuk ke dalam kategori tanaman budidaya. Selanjutnya, tanaman kelor. Kelor termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman kelor masih termasuk ke dalam kategori tanaman budidaya. Kacang panjang. Kacang panjang juga termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman ini masih termasuk dalam kategori tanaman budidaya. Kacang tanah. Kacang tanah termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman ini masih termasuk dalam kategori tanaman budidaya. Cabai. Cabai termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman ini masih termasuk ke dalam kategori tanaman budidaya. Jagung. Tanaman jagung juga termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman ini masih termasuk dalam kategori tanaman yang dibudidayakan. Pisang. Tanaman pisang juga termasuk dalam ekosistem dikelola karena tanaman ini masih termasuk ke dalam kategori tanaman budidaya. Selanjutnya, pepaya. Tanaman pepaya juga termasuk dalam ekosistem dikelola
karena tanaman ini masih termasuk ke dalam kategori tanaman budidaya. Selanjutnya, komba-komba. Komba-komba termasuk dalam ekosistem alami karena tanaman ini bukan termasuk dalam tanaman yang dibudidayakan. Alang-alang. Alang-alang juga termasuk dalam ekosistem alami karena tanaman ini bukan termasuk dalam tanaman budidaya. Senduduk. Senduduk juga termasuk dalam ekosistem alami karena tanaman ini bukan termasuk dalam tanaman budidaya. Selanjutnya yaitu putri malu. Putri malu juga termasuk dalam ekosistem alami karena tanaman ini bukan termasuk dalam tanaman yang dibudidayakan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.